waktunya singkat, mungkin cuma 50 menit presentasi dari kita Om Swastiastu. Bapak Ibu asesor yang saya hormati, Pak Hadis Koordinator Belanda beserta Agus, Pak. Yang saya hormati, untuk presentasi kali ini kita melibatkan asesor dari akademisi. Saya perkenalkan Pak Dewo Singarse dari Fakultas Pertanian Udayana, kemudian sedianya juga ada dari Pak Kis dari tokoh masyarakat. Tetapi karena beliau belum datang, kita berempat untuk melakukan pendalaman dalam presentasi. Karena waktunya cukup singkat, untuk itu kami persilakan Pak Kadis menyampaikan pada 10 menit, nanti 20 menit kita diskusi. Terima kasih. Silakan. Oke, semua untuk waktu dan kesempatannya. Sebelum membantu beberapa Pak Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua HI Universitas Bali, Pak Arus. Yang saya hormati Pak Dari Asesor dari Udayana, juga Ibu Chandra yang saya hormati, Pak NTB yang saya hormati, itu semua kalau dalam waktu dan kesempatan yang dari Kominfo dan juga akan menyampaikan terkait dengan paparan informasi kita, khususnya layanan informasi publik pada dinas kami di Dinas Komunikasi dan Informasi Perana tahun 2024. Nah, jadi sangat berbahagia sekali kita hari ini bisa bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk yang menyampaikan beberapa hal terkait dengan layanan informasi publik kita di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura. Jadi terutama yang dalam hal ini planasi mendasar daripada layanan publik kita, tentu kita bersama tahu bahwa ada regulasi yang mendasari untuk pelaksanaan ini dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ketentuan informasi publik, juga Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman layanan informasi publik dan komunikasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan kontrol bidang komunikasi dan informatika, dan tidak kalah pentingnya adalah tindak lanjut dari prosedur itu yang dituangkan oleh Kepala Daerah yang berada dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura, dan ditindaklanjuti pula dengan SK Bupati Nomor 213 Tahun 2012 tentang penunjukan PID di lingkungan pemerintah Jayapura. Bapak Ibu, para asesor juga yang hadir, ini struktur PPID Dinas Kominfo yang kami miliki di Kabupaten Jayapura terdiri dari pembina, pengarah, atasan PPID, tim pertimbangan, PPID utama, PPID pembantu, bidang pendukung sekretariat bidang pendukung sekretariat, bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi PLID, bidang layanan informasi dan dokumentasi, bidang fasilitasi sengketa informasi, dan pejabat fungsional, yang mana untuk pembina yaitu Bupati dan Wakil Bupati sebagai pembina PPID, Sekda merupakan atasan daripada PPID itu sendiri, dan kami Dinas Kominfo merupakan PPID utama, yang mana seluruh Sekdes, Sekpan, Sekcam, Seklur, Sekdes merupakan PPID pelaksana atau pembantu dan membantu PPID itu sendiri. Dan tim pertimbangan terdiri dari seluruh eselon 2 bertugas memberikan masukan dalam pengklasifikasi informasi yang dikecualikan dan fasilitasi sengketa informasi. Itu dari struktur PPID Dinas Kominfo yang kami miliki. Nah, kaitan dengan anggaran sampai hari ini, dukungan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini
untuk layanan informasi publik untuk tahun 2024 ini sebesar Rp512.297.32 yang terdiri dari cetak poster, leaflet, spanduk 512 juta, spanduk, buku, saku, hiburan rakyat, ADP cetak, ADP online, baliho, video, kebijakan, talkshow di radio, bupati menyapa, servis videotron, servis mobil, calling, pameran, serta kegiatan lainnya yang tentu berkaitan dengan informasi publik yang bisa kita berikan kepada masyarakat itu sendiri. Untuk pengelolaan media sebesar 385.890.000 berisi honor influencer. Kita punya influencer di sana untuk menginformasikan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD se-Kabupaten Gibrana. Itu kita berikan semacam pengganti usaha mereka setiap bulannya. Gaji tenaga kontrak, khususnya tenaga kontrak yang bekerja di radio kita, termasuk juga servis radio dan peliputan di dalamnya. Juga penguatan kapasitas SDM sebesar 5.820.000 ya, yang terdiri dari kegiatan beberapa rapat di plat PPID yang kita laksanakan di setiap tahun untuk meningkatkan daripada kapabilitas dan kapasitas daripada SDM kita yang bertugas di bidang informasi. Jadi proses penyediaan informasi publik yang mana kita yang pertama tentu mengumpulkan informasi yang dimiliki, dan dilanjutkan dengan klasifikasi berdasarkan sifat informasi itu sendiri. Kita jelaskan kluster informasi yang mana ada informasi berkala, informasi serta-merta, informasi setiap saat, dan juga informasi dikecualikan. Lanjut menyusun daftar informasi publik (DIP) yang nanti adalah mengupload informasi ke website soft copy-nya, menyiapkan hard copy untuk bahan informasi ketika informasi ini dibutuhkan. Next, proses pelayanan informasi publik, mana alur pelayanan informasi diketahui pemohon menyampaikan melalui datang langsung atau website atau melalui email dan surat. Itu bisa langsung melakukan proses yang mana datang ke PPID, yang datang ke PPID pelaksana pembantu, yang mana permohonan informasi yang pertama untuk pemohon informasi tertulis atau tidak tertulis. Yang kedua, mereka mendatangi PPID, dilanjutkan kita melaksanakan pencatatan informasi. Di sana dapat uang disiapkan formulir, nomor formulir, nama pemohon, alamat, dan lain sebagainya yang tergantung dalam form pencatatan informasi tersebut. Dilanjutkan dengan pemberian tanda bukti yang mana ditindaklanjuti dengan pemberitahuan tertulis permintaan informasi tersebut, yang dilanjutkan tentu dengan jika ada perpanjangan waktu, itu kita akan memberikan perpanjangan waktu disertai alasan maksimal 7 hari itu sendiri. Dilanjutkan dan penolakan sebagai alasan kalau itu dilaksanakan atau tidak adanya informasi yang kita kuasai untuk dipublish seperti itu. Dapat melanjutkan keberatan melalui atasan PPID, KI, PN, MA. Gitu. Nah, pelayanan informasi publik melalui website PPID Gibrana.go.id itu kita telah memiliki fitur untuk menerima permohonan informasi dan kebenaran informasi secara online. Platform pengumuman informasi secara up-to-date yang dapat diakses oleh masyarakat itu sendiri. Data mengecek status permohonan informasi dan catatan informasi telah tersedia juga, dan dapat mendisposisikan permohonan informasi kepada PPID pembantu sebagai kalau sering kita istilahkan sebagai produsen datanya di situ. Kalau kita bicara data statistik, karena kita sebagai PPID utama ya, untuk PPID membantu yang memiliki informasi terkait dengan usi mereka masing-masing. Next.
Layanan informasi publik melalui Android. Tentu kita tahu bersama bahwa sekarang ini di zaman digitalisasi ini rata-rata masyarakat kita telah memiliki HP yang minimal Android, sehingga kita siapkan layanan informasi publik juga melalui Android itu sendiri, sehingga mudah diakses, mudah didapatkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita ada Android informasi publik Android yang kita siapkan PPD Jembrana. Itu bisa dibuka melalui restornya, dan juga pelayanan informasi publik melalui scan barcode. Ini sudah kita siapkan, kita ada letter di depan di kronologis. Di situ ada scan barcode-nya yang bisa di-scan untuk melakukan atau mendapatkan informasi-informasi kaitan dengan kebutuhan informasi publik yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga ini dengan HP Android minimal itu sudah bisa melakukan scan barcode yang kita siapkan di kronologis di depan, di samping tugas pelayanan kita. Fasilitas pelayanan bagi disabilitas sudah kita juga siapkan di pintu gerbang depan untuk kita siapkan bagi rekan-rekan disabilitas yang menggunakan kursi roda, itu kita sudah siapkan untuk jalan kursi roda bisa naik turun di situ. Minimal ini memudahkan bagi rekan-rekan kita yang disabilitas untuk bisa berkomunikasi langsung dengan kita bila diperlukan pelayanan melalui kronologis depan. Ruang tunggu juga telah kita siapkan dengan berbagai ini di situ ada brosur yang bisa dibaca-baca, pamflet juga ada di situ kita siapkan, termasuk juga di lobi pelayanan ini kita menempatkan petugas pelayanan di situ untuk memberikan informasi-informasi yang sekiranya dibutuhkan dan sekiranya informasi-informasi untuk bisa diarahkan kemana mestinya. Itu sudah kita siapkan petugasnya. Juga ada layar TV yang setiap saat juga kita update untuk memuat informasi-informasi kaitan dengan program kegiatan kepada dan juga ada translator BPI. BPI-nya ya. Fasilitas lainnya ada media video call, ada media TV lobby, ada media studio radio FM kita 99,9 FM yang kita selalu komunikasi yang kita selalu berkolaborasi berkoordinasi dengan semua pihak, dari kepolisian, dari TNI, dari pengadilan, kejaksaan, termasuk pengadilan agama. Terakhir kita sudah melakukan MOU terkait dengan penyiaran informasi kepada masyarakat. Itu kita lakukan melalui PKS dari semua instansi vertikal yang ada di kita Kabupaten selain OPD yang kita akan bersama-sama memandangkan daripada program-program pelayanan masyarakat itu sendiri melalui radio. Next. Proses penyebaran informasi publik dengan tata cara pemeriksaan akurasi informasi publik yang akan disampaikan kepada publik. Untuk materi dari pusat, provinsi, OPD lainnya itu kita mulai dengan konten kreator mengirim publikasi informasi, software informasi, tidak memenuhi syarat itu kita tentukan hadirkan dan terima publikasi selesai. Publikasi media sendiri dan media OPD lainnya ini melalui publikasinya. Penyebaran informasi publik media cetak sistem terpusat melalui spanduk, banner, poster, koran. Media elektronik, website dinas, media sosial, WA, FB, IG, Twitter, YouTube, TikTok, Videotron, Radio FM, podcast, WA Blast, mobil calling, media tradisional, kita sering memberikan hiburan rakyat, konten maupun yang lainnya, media pameran, media lain untuk membawa informasi masyarakat, influencer ya, untuk tim itu sendiri, influencer, kerjasama dengan RRI Singaraja sampai hari ini kita masih bekerjasama menyiapkan berita-berita, kantor berita antara dan pertemuan atau rapat-rapat. Dari KI juga sudah melihat data dukung melalui kuesioner itu. Tapi karena ini semacam uji publik, juga harus ada dari akademisi maupun dari tokoh masyarakat yang akan melakukan pendalaman. Masih ada sisa waktu 20 menit, mungkin untuk pertama dari
Pak Dewa silakan. Terima kasih, Bagus. Saya langsung saja. Jadi saya sudah menerima pemaparan bisa dilihat ada pemimpinan kayak kemarin juga sudah cukup ya. Artinya, tapi saya melihat justru untuk pengembangan SDM itu yang kecil saya lihat. Ya. Jadi barangkali ini perlu dipertimbangkan juga sebab ketika kita bicara inovasi itu SDM itu yang harus dikembangkan. Saya anggarannya cuma 5 juta itu paling cukup hanya Amin. Ini yang perlu dipertimbangkan sehingga saran saya ya paling tidak Ditingkatkan. sehingga kita bisa berkesinambungan dan membuat inovasi-inovasi yang lebih baik dan bisa dimanfaatkan di wilayah masyarakat dan cepat mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua terkait ini Pak, untuk yang disampaikan tadi terkait dengan aktivitas kelompok marginal yang dibawa tadi disebutkan ada bukan hanya untuk yang istilahnya yang sosiolog saja. Itu di Papua itu kan ada yang terpilih. Nah itu gimana Pak? Yang buka dan itu apakah ada? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya. Nah, ini kalau terkait dengan yang disabilitas yang tuli ya, jelas kami ada staf yang istilahnya disabilitas, yang kebetulan pengangkatan kemarin ya, CPNS-nya itu disabilitas. Nah, kebetulan dia dapat ikut dia di dalam grup JPI. Ya, JPI itu artinya bisa mentranslate sesama disabilitas ya, punya dia kode-kode bahasa ya gitu. Jadi kami cerita ke pihak MIDI ya JPI untuk mentranslate untuk melayani permintaan dari disabilitas itu Pak. Ya, tidak menutup kemungkinan juga kalau seandainya staf kami berhalangan hadir, kami juga ada di dinas sosial Pak. Dinas sosial memang dekat itu tempatnya karena kita kan satu komplek civic center gitu modelnya. Nah, kita memohon ke dinas sosial untuk mentranslate bantuan untuk ada ahlinya di sana JBI-nya. Nah, begitu juga di rumah sakit itu ada juga JBI juga dia langsung mentranslate apa yang diinginkan dari pemohon disabilitas itu. Sekian terima kasih. Dari Pak Agus. Semua Pak Abdurrahman. Jadi tadi yang apa yang disampaikan oleh Pak Adis di awal tadi, saya lihat ada beberapa hal yang kemudahan ya. Contohnya adalah dasar hukum tentang informasi publik di Kabupaten Jember. Kalau kita lihat di situ masih berdasarkan peraturan Bupati tahun 2012. Nah ini memang perlu dilakukan perbaikan dan apa? Tahun 2018 itu ada pergi tentang sarana informasi publik desa. Kemudian tahun 2021 itu sudah ada pergi tentang sarana informasi publik ya, sifat umum. Nah 2012 tadi kan belum masuk ya. 2012 mungkin masih mengacu kepada pergi 2010. Nah mohon ini untuk ke depan bisa dilakukan pencairan dan sehingga dia lebih sesuai dengan peraturan komisi yang terbaik. Kemudian yang berikut mungkin yang perlu ke depan adalah kira-kira untuk IT yang sebelah kanan, peraturan Bupatinya mungkin perlu pencairan terkait tadi dengan teman-teman bagaimana peningkatan kapasitas yang sudah ditanyakan oleh kawan kami. Nah, secara berkelanjutan
kira-kira bagaimana strategi untuk meningkatkan penyebar luasan informasi publik. Tadi sudah disebutkan ada influencer ya. Yang ke depan apakah itu tetap akan dilakukan dari hal yang paling tepat atau dengan cara yang lain? Nah, barangkali Pak Kadis bisa menyampaikan kalau memang itu dianggap masih tepat ya mungkin bisa dilakukan, atau barangkali sudah ada evaluasi di tahun ini. Kira-kira tahun depan mungkin ada lagi yang lebih baru. Barangkali itu. Oke, terima kasih Pak Ketua. Jadi sampai hari ini kita masih memandang perlu adanya influencer itu sendiri, dan tahun depan mungkin kami masih tetapkan adanya influencer itu. Namun kami akan lebih mengembangkan lagi, memantapkan lagi bentuknya kim-kim di masing-masing desa kelurahan itu sendiri. Karena bagaimanapun juga untuk sentuhan lebih dekat, lebih masyarakat dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, tentu kami butuhkan juga peran serta daripada keaktifan seluruh stakeholder maupun pemangku kebijakan yang ada di tingkat desa dan kelurahan. Karena ini selain juga kami punya DJSDD yang beranak satu data dari desa itu sendiri, juga kami menginginkan informasi ini tidak satu arah, melainkan dua arah. Adanya feedback seperti itu sehingga masyarakat lebih dekat mendapatkan pusat-pusat informasi melalui tim-tim yang terbentuk di masing-masing desa kelurahan itu. Ini kami sudah sedang berjalan. Kemarin kita sudah mulai pendekatan di 3 desa untuk membentukkan tim itu kembali, memaksimalkan peran tim itu sendiri. Oke, ini Pak Ketua, dan juga untuk sisi anggaran Pak Dewa izin untuk sampai saat ini untuk peningkatan daripada sumber daya manusia itu sendiri, karena kami di BPD utama itu dengan 5 juta itu memang betul perlu ada peningkatan anggaran. Dengan keterbatasan anggaran itu sendiri kami mengupayakan memaksimalkan kemarin BPD membantu itu kita berikan peningkatan kapasitas daripada SDM itu sendiri melalui bintek yang hanya kita bisa berikan konsumsi itu sendiri. Nah, sementara untuk pengganti transport dan lainnya itu sebagai pendukung penyemangat daripada ini belum bisa kami sampaikan dari itu. Dan kami kerjasama dengan juga dari Diklat yang di Jogja, Digital Talent dari Jogja. Kebetulan kami ada PKS juga dengan Kementerian Kominfo, khususnya di Balai Diklat Yogyakarta. Itu sering kita mendapatkan semacam pelatihan-pelatihan gratis seperti itu untuk bisa meningkatkan daripada peran serta masyarakat, kemampuan peran serta masyarakat untuk memberikan informasi maupun melakukan sharing informasi kepada kita pemerintah daerah. Sementara sampai hari ini ya membagi sih gitu. Nah, walaupun belum maksimal sekali. Iya, kita belum Pak semua. Terima kasih Pak Ade sudah banyak. Mungkin Ibu lagi ada Kak? Silakan. Terima kasih Pak Kadis. Mungkin di hari yang panas ini Pak Kadis datang di daerah yang panas, dan masa Pak panas juga ya. Apa Ibu? Terima kasih. Saya hanya belum melihat dari anggaran yang tersedia 1 miliar kurang sedikit itu terkait dengan infrastruktur untuk mempermudah informasi kepada masyarakat. Ini saya belum lihat. Apakah memang sudah ada di anggaran lain ataukah terkait dengan aplikasi. Memang di beberapa kabupaten kota memang sudah banyak aplikasi dan justru akan diintegrasikan. Mudah-mudahan di Kabupaten Jemberana ini juga ada 1 aplikasi yang bisa menyeluruh, terintegrasi keseluruhan, baik dalam penyediaan lapangan pekerjaan, informasinya terkait dengan potensi-potensi desa, kabupaten dan seterusnya. Nah itu pertama, karena kalau saya lihat apakah ini menurut saya Pak Kadis ya, media yang dimanfaatkan tetap menggunakan media tradisional. Saya kira kalau memang masih relevan, karena ini masih
Saya bukan mengatakan semua di kabupaten di Bali ini sebenarnya semua kota ya Pak ya. Cuma mungkin ada beberapa desa yang masih relevan terkait dengan media tradisional tersebut. Itu kedua. Ketiga, karena saya lihat di sana banyak baliho, refleks, spanduk, apakah itu masih relevan? Coba itu dipertimbangkan kembali, apakah tidak sebaiknya menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Yang ketiga, Pak Kadis menyampaikan bahwa untuk survei kepuasan masyarakat bisa men-scan barcode. Kemarin saya ke Kota Denpasar, ke Bandung, di beberapa OP Bandung memiliki hal yang sama menggunakan scan barcode ini. Namun saya tidak lihat by name, by address. Jadi hanya orang bisa menyampaikan, men-scan bahwa itu puas, kan gitu. Tapi kita nggak tahu siapa yang memberikan informasi kepuasan tersebut. Misalnya ini tidak berburuk sangka ya Pak Kadis ya. Bisa aja berapa jumlah 50 pegawai di Kominfo itu semua di sini. Masih siapa? Tapi kan tidak ada kalau sudah satu nama, satu identitas, itulah yang paling benar, yang akurat gitu menurut saya. Saya kira itu Pak Kadis, terima kasih. Masukan dan sarannya, jadi tidak perlu kami sampaikan, memang benar sesuai informasi kita, misalnya anggaran yang ada itu kita banyak ada baliho, pamflet dan lain sebagainya, spanduk. Ini masih saya kira masih relevan karena ini kita cover, kita pasang di seluruh desa untuk sebagai informasi-informasi yang saat tren. Selain juga kita menggunakan aplikasi. Kita memiliki aplikasi unggulan di Jemberana, Bapak dan Ibu. Itu namanya JSDD. JSDD itu Jemberana satu data dari desa. Itu bisa terakses terkait dengan baik itu potensi desa sampai pada tataran kemiskinan ekstrim ada di situ. By name, by address, by home ada di sana. Nah, namun sampai hari ini mohon izin Bapak kami masih kesulitan untuk melakukan untuk aplikasi ini kita bisa matchkan dengan aplikasi pusat yang mana itu dengan Kementerian Desa. Kementerian Desa memiliki SDGs, data SDGs di situ. Sementara kita memiliki SDG ini dengan kapasitas dengan cakupan informasi yang lebih mendetail lagi, sehingga ini menjadi boleh dikatakan dari unggulan Pak. Kami menerima beberapa laporan kota yang sudah datang ke kami ke Jemberana untuk melihat JSD itu sendiri, karena ketika kita klik satu titik, kita klik fokus itu akan bisa kita map mau apa masyarakat ini atas nama siapa, itu dia masuk PTKS tidak, masuk kemiskinan ekstrim apa tidak, apa yang dia miliki, rumahnya seperti apa, terlihat di sana. By data, by foto, by name, by address, dan semua ada di situ. Jadi ini sebenarnya sebuah inovasi, sebuah aplikasi yang kita miliki yang bisa kita dapatkan untuk kita mengetahui potensi desa, kelurahan, masyarakat kita seluruhnya. Namun jujur juga kami akui aplikasi ini belum bisa kita matchingkan dengan aplikasi pusat itu, karena ada ketentuan yang berbeda. Kalau kita bicara aplikasi mudah sekali, tetapi untuk mensinkronkan, untuk menjadikan satu kesatuan aplikasi itu jadi satu, ini agak susah memiliki tujuan dulu yang berbeda gitu. Jadi seperti inilah contohnya kita klik salah satu, kami ada di sini bawah juga ini ya. Contoh saja, mereka kita tahu masyarakat ini memiliki kebun kakao berapa are, berapa pohon kakaonya, berapa tiap tahunnya dia mendapatkan kakao, ada di situ. Itu sudah kita lakukan pensurveian kerjasama dengan BPS bagaimana itu kita dibantu pendampingannya sehingga muncul aplikasi ini. Sehingga pimpinan dalam rangka menetapkan arah ke depan bagaimana kebijakan pimpinan itu bisa menjadi kebijakan yang tepat sasaran untuk mengambil sebuah keputusan di dalam hal penentuan program
ada di situ. Termasuk juga informasi-informasi. Nah ini ketika memasukkan nik saja di situ, dan ini juga kami belum bisa akses keluar. Karena kami masih memerlukan bimbingan, kisah kami masih memerlukan bimbingan dan pendampingan dari BSSN, karena di sini menyangkut nik. Ini berbasis nik masyarakat, nik KTP masyarakat itu kan sangat riskan. Ini data pribadi yang mesti kita harus bisa amankan. Sementara di satu sisi pusat data kita belum aman-aman banget untuk itu gitu. Jadi kami belum bisa untuk lebih membumikan itu gitu. Masih ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan lagi, seperti di data yang diperkecualikan gitu, informasi yang diperkecualikan. Ya, itu nik-nya adalah nik masyarakat Donggala yang ada di situ. Semua itu. Nah, kira-kira itu Ibu untuk ininya sedikit untuk aplikasi-aplikasi yang kita miliki dan aplikasi informasi-informasi untuk infrastruktur Ibu. Untuk infrastruktur kita untuk dalam hal ini karena eranya sudah digitalisasi, kami sampai ke kecamatan-kecamatan itu sudah memiliki jaringan Eko sampai ke kecamatan. Bahkan dengan bantuan BKK dari provinsi untuk BSI-nya, dari Smart Island-nya itu kita sudah memiliki kurang lebih 350-an titik Wi-Fi gratis yang bisa digunakan untuk di desa. Dan desa sendiri juga telah memanfaatkan juga Wi-Fi dari anggaran desa masing-masing, selain yang diberikan oleh BSI itu sendiri, Bali Smart Island, yang mana itu sudah mencapai ke pelosok-pelosok desa, sehingga tidak ada alasan lagi untuk hal land spot area kecuali tidak adanya listrik yang sampai hari ini kayaknya tidak ada sih di Bali yang tidak desa yang tidak terjangkau listrik kan. Ini yang sudah dari infrastrukturnya yang sudah disiapkan. Gitu, terima kasih. Mungkin sudah cukup rasanya Pak Kadis sudah memberikan penjelasan, pemaparan yang sudah cukup lengkap. Memang Jemberana kami apresiasi komitmen dari pimpinan daerah juga bagus sekali ketika kita sosialisasi, Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kadis, semua hadir lengkap serta juga mengikuti dengan serius. Kemudian dari segi penganggaran untuk PPID, untuk media dan lain sebagainya juga sudah dialokasikan. Namun ada saran seperti tadi, pengembangan penguatan kapasitas dapat mungkin bisa ditingkatkan. Karena kami yakin semua filosofi produktivitas itu pasti bisa diimplementasikan, bahwa hari ini pelayanan informasi hari ini di Jemberana harus lebih baik daripada yang kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Mungkin itu Pak Kadis. Terima kasih. Kurang lebihnya saya membantu kegiatan ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Om Santi Om. Terima kasih.